Om Swastiastu. Umat sedharma yang budiman dimanapun berada saat ini, semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Bertemu kembali dengan kami berdua, saya Imadeti Sumujaya, dan tentunya dengan teman tiang yaitu Nang Dire ya. Seperti yang sudah pada hari ini, di video kali ini kami akan membahas tentang hari suci yang tentunya yang akan dekat untuk dilaksanakan, yaitu Tumpak Warige. Nah, Tumpak Warige seperti yang kita ketahui memiliki banyak sebutan juga, ada Tumpak Udoh, ada Tumpak Buboh. Nah, itu ada Tumpak Pengatang. Nah, itu ada berbagai macam nama Tumpak Warige. Nah, hari ini tanpa mengulur waktu lagi, kita akan langsung membahas apa itu Tumpak Warige. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita akan melaksanakan Tumpak Warige, yaitu di mana tumpak ini ditandai atau menjadi ciri bahwa galungan sudah dekat, seperti itu ya. Nah, kita mulai dari hal yang kecil. Tumpak Warige itu sebenarnya apa? Artinya maknanya kenapa bisa menjadi sebuah hari suci untuk memohon kesuburan kepada Sang Hyang Sangkara, suburan pada tumbuhan seperti itu. Terima kasih Pak D. Dalam hal ini kalau kita membahas Tumpak Warige, berarti para pemirsa pemikirannya pasti hubungannya tumbuhan yang hanya menghasilkan kan? Iya. Sebenarnya kalau menurut di sastra tutur Begawan Prana dan Prana dan Sunaridama, bahwa Tumpak Warige itu bahwa untuk memuliakan tumbuhan semuanya, bukan hanya sekedar menghasilkan. Seperti ada semak-semak, seperti ada yang berbunga, yang berbuah dan yang lainnya. Bukan hanya di Buana Agung kan deh. Buana Agung dan Buana Alik, karena di satu sisi di Buana Alik dalam diri kita itu ada sejenis tumbuh-tumbuhan, karena kita kan ada makan tumbuh seperti sayuran, ada makan buah-buahan. Dia masuk ke dalam tubuh kita yang dicerna, ada bulu-bulu di dalam, itulah sebagai simbol dari tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam. Mengapa harus Tumpak Warige itu dilakukan? Ya. Karena kita memuliakan. Artinya, mengapa harus memuliakan tumbuh-tumbuhan? Mengapa tidak manusianya yang kita dimuliakan? Terus itu pertanyaannya. Artinya begini, kita hidup ini kan di alam. Kita butuh segalanya di alam, bagian dari alam. Mengapa seperti itu? Karena kita sudah diberi jalan, diberi jalan untuk perkarma yang bagus, melakukan yang disebut dengan asubha karma. Dengan melakukan asubha karma terhadap alam, kesempatan berbuat baik kepada kita. Karena dalam sastra sarum saya mengatakan bahwa kan tidak ada yang lain bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri dengan subha karma. Nah, dengan hal itu, di hari Tumpak Warige ini berkesempatan kita melakukan itu. Kedua, kita bisa melakukan penyempatan terhadap tumbuhan. Kemudian kita bisa berkarma yang lain terhadap tumbuhan. Dengan apa? Dengan tidak menjalankan himsa karma. Contohnya, misalnya dalam perayaan Tumpak Warige ini, ada orang melakukan upacara kan diikuti istilah balik dipotong tumbuh-tumbuhan. Itu kan sama dengan menyakiti tumbuh-tumbuhan, sama dengan menyakiti diri kita. Bagaimana kita ubah persepsi itu dengan konsep kita bikinkan sebuah sadar yang di depannya itu. Istilahnya 8. Dengan konsep itu berarti kita tidak melakukan himsa karma terhadap orang lain, termasuk juga terhadap tumbuh-tumbuhan. Nah, itu. Berarti dapat saya tangkap bahwa Tumpak Warige ini ada karena pastinya, karena setelah Tumpak Warige pasti akan dekat dengan galungan, otomatis
masyarakat atau umat Hindu banyak memerlukan buah-buahan atau tumbuhan atau sarana yang lain untuk upakara, pasti agar dia tumbuhan ini bisa istilahnya disupport atau bisa kita berikan sebuah alarm atau gimana istilahnya, pemberitahuan kepada tumbuh-tumbuhan bahwa nanti pada saat galungan kami memerlukan itu, istilahnya artinya secara tidak langsung kita memuliakan bahwa kita berterima kasih dulu sebelum kita akan meminta apapun yang dimiliki oleh tumbuhan seperti itu. Ya. Nah, benar apa yang dikatakan itu, bahwa mengapa kita harus memuliakan, karena di alam ini hidup dan kehidupan itu kita tergantung sekali dengan tumbuhan. Nah, bisa kita lihat di apa yang disebut dalam konsep Tricanda. Satu, mata, udara, kemudian apa, air. Tiga, tumbuhan. Inilah Tricanda ini sebagai unsur penyebab hidup dan kehidupan, salah satunya tumbuhan. Itu harus kita muliakan itu. Penyebab hidup dan kehidupan bagaimanapun juga itu harus kita memuliakan itu, memberikan kehidupan. Sehingga dengan kita memuliakan itu, kembali ke tumpak wariga disebut dengan tumpak uduh. Yang lain kenapa bisa tumpak wariga ini memuliakan tumbuhan seperti ini? Mengapa disebut tumpak uduh? Kan begitu. Uduh artinya meminta. Meminta tumbuhan itu agar berbuat suatu waktu untuk upacara yang terdekat galungan, karena paling banyak kita pergunakan. Kemudian dalam sastra juga disebutkan di niti sastra ada yang disebut dengan Triratna Parmata. Artinya tiga unsur untuk memuliakan, menumbuhkan untuk memuliakan. Satu, air juga. Kedua, tumbuhan termasuk lagi tumbuhan. Lagi tumbuhan ketiga ada bahasa yang bijak. Bahasa yang bijak itu yang disebut Triratna Parmata. Dalam sastra dikatakan seperti itu. Artinya apapun itu tumbuhan selalu masuk di sana. Ya, berarti dimanapun sastra yang tadi dibilang Nanang, tumbuhan itu unsurnya pasti ada, selalu masuk. Dan itu yang menyebabkan kita harus selalu menjaga. Paling tidak kita bisa mengingat bahwa tumbuh itu kan punya jiwa. Dengan jiwa itu kita sayangi dan menghindari terjadi karma seperti yang Nanang katakan tadi. Lanjut Nang, kita menarik ini dari asal mula kenapa ini sudah yang dapatkan titik terangnya. Nah, yang selanjutnya yang tentunya umat Hindu tanyakan, kenapa ketika tumpak wariga atau tumpak uduh ini menggunakan yang namanya bubuh. Gitu kan? Kalau secara umum pasti bubuh sumsum. Bubuh sumsum itu ada yang hanya menggunakan satu yang hijau, ada yang menggunakan pancawarna. Nah, Niko, sebelum ke pancawarnanya kita bahas kenapa bubuh sumsum. Kenapa harus bubur kan gitu nih? Ini kenapa tidak daging atau tidak nasi kita nasi yang mendekati. Satu, bubur disebutkan bahwa itu lambang kesyukuran. Mengapa itu disebut lambang kesyukuran? Ada sebuah tutur yang mengatakan di Lingga Bawa, ada tutur Lingga Bawa mengatakan begitu, bahwa pada saat Ida Bathara Wisnu akan mencari akar dari Lingga Yoni, di sanalah Ida Bathara Wisnu ke bawah terjun untuk cari akarnya ke Pertiwi. Akhirnya beliau bertemu dengan Dewi Sri Basudari yang disebut dengan Ibu Pertiwi. Nah, dengan pertemuan itu, pertemuan panas, Bathara Wisnu kan air, Ibu Pertiwi kan padat. Pertemuan cair dan padat dengan panas menimbulkan kan kehidupan. Di sanalah tumbuhannya akan tumbuh dari Pertiwi. Nah, dari padat menjadi cair, pertemuan padat menjadi cair ditemukan kan tumbuh. Makanya tumbuhan itu, mengapa kita harus menyayangi tumbuhan? Karena dalam Siwagama disebutkan bahwa tumbuhan itu
saudara kita yang tertua. Ya. Makanya kembali ke konsep tumpuk uduh tadi, Ya. mengapa ada bahasa dadong Ya, mantra. Nah, suci kita istilahnya nih. Kenapa bisa mantranya seperti itu? Nah, Ya. itu dasarnya. Nah, istilahnya dengan padat cair pertiwi dengan ide bertaruh Intinya tanah dan air. Nah, tanah dan air. Nah, sekarang nasi dengan air dipanaskan kan menjadi bubur. Ya. Itulah cikal bakal simbolik mengapa bubur dipakai untuk pada tumpuk warige, karena dengan panas padat jadi cairnya tumbuhlah tumbuhan. Oh, artinya mengacu kepada hal tersebut digunakanlah bubur. Setelah itu karena tumbuhan itulah saudara kita yang tertua yang harus kita muliakan. Oh, berarti seperti yang dibilang Nanang tadi bahwa ketika menghaturkan upacara atau bantanya nika pasti menggunakan mantra atau mantra nika sebenarnya. Sebenarnya. Ya. Dadong atau kaki-kaki dan selain lemang nika. Dadong pekak hijau, pekak yang gelam. Nak gelam kenapa pekak dadong, gelam ngar. Berarti itu yang menjadi dasar kenapa ketika mantra sebenarnya kita mengaturkan bantang ke menggunakan dadong kaki karena itu di dalam suku kamu tadi dijelaskan bahwa tumbuhan itu adalah saudara. Nah, kalau konsep bubur itu mungkin bisa dijelaskan di butuh lingga baunya antara pertemuan air dan tanah seperti ini. Nah, itu dari Wisnu. Nah, coba kalau padat misalnya beras dengannya, kalau kita diamkan itu kan menjadi nasi kan tidak bubur, kemudian diaduklah dengan panas akan menjadi bubur kan. Nah, itulah jadi akan tumbuh sebuah tumbuhan seperti ini. Oh, berarti esensi secara kenapa karena yang juga bertanya kenapa bisa menggunakan bubur seperti itu, kenapa tidak menggunakan nasi, karena seperti yang kita lakukan kalau sergahan pasti nasi seperti itu. Sedangkan kalau ketika tumpuk warigo ini kita menggunakan bubur. Nah, lanjut tadi sudah bubur, sekarang warna. Nah, ini kan kalau di Tiang sendiri dulu waktu masih SD, SMP, SMA itu menggunakan hanya satu warna bubur sumsum. Nah, sekarang kenapa menggunakan berbagai macam warna pancawarna khususnya dari bubur sumsum ke tapi sebenarnya kan sebenarnya kalau bubur sumsum itu seperti yang Nanang katakan tadi ya bubur, tapi kalau kelebihan yang kita aduk itu kembali kita ke perputaran Gunung Giri Mandara kan diaduk. Kalau bubur sumsum itu bubur yang sudah ada sebagai simbolis untuk kesuburan lagi diaduk ada keluar amartanya, itulah sebagai simbolis untuk kehidupan. Nah, konsep yang ditanyakan tadi bahwa mengapa harus warna bubur kan begitu jadinya. Nah, ada hubungi dengan sana seperti perputaran Gunung Giri Mandara itu kan diaduk. Sebenarnya di tumpak warigo itu kita memuliakan tumbuhan atau memuliakan alam. Pada prinsipnya dalam tutur Saraswati dikatakan itu bahwa kita memohon tirta sebenarnya tidak amarta karena satu seperti yang Nang katakan tadi, bukan hanya tumbuhan yang berbuah aja yang kita harus muliakan, semua tumbuhan yang berbunyi, yang berumputan, yang berbunga di putihnya dan yang berbuah di batangnya, berarti keseluruhan. Dengan hal itu berarti kalau kita mengaturkan bubur tadi yang berwarna putih, otomatis yang hanya satu tumbuhan saja, tumbuh yang berumbi seperti ketela, apa lagi yang berumbi, ubi, keladi. Nah, kalau nika dihubungkan kita lunas penugrahan sebenarnya di hidup betara sanyang sadio jatuh suara ijen penugrahan mertenapi penugrahan kita sadiwan kita sudah. Dan ini ke yang kita akan dikicen apabila kita mempersembahkan itu di tempat wadiga seperti itu. Biar bubur barat kan. Para tumbuh-tumbuhan yang mana kita aturkan untuk bubur barat. Yang jenis sebut rumputan.
rumput-rumput ini. jagung, padi ini kan sebenarnya rumput ini kan. Itu tumbuh-tumbuhan yang kita muliakan jagung. Itu yang kita aturkan kijek kelot. Ya, Brahma. Yang artinya kita nunas penugas sering hidup bertara Bama Dewa, Rawi hidup tara Brahma. Mana kita kican penugahan apa? Tirta Kamandalu. Nah, kita dengan itu penugahan Tirta Kamandalu dalam kita mengaturkan seperti itu. Kemudian kubur yang berwarna kuning. Nah, itu kan ide sangnya Mahadewa. Kita sang tak usah kan. Nah, dengan warna kuning kan tumbuh-tumbuhan apa yang harus kita aneh membuat di bangkiang tuh nih. Buah di bangkiang. Apa contohnya? Apa Nangke. Nangke. Nangke contohnya kan bulu. buah di bangkiang. Tapi penugrahan apa yang akan dianugerahkan oleh itu napi. Tirta artinya tirta kundalini kan dianugerahkan ini. Nah, kemudian gugur yang berwarna hijau kan persembahan ke utara. Ide Betara Wisnu, ijen penugerahan kita napi kita punya napi kalau ke aneh mau buah berdasarkan bunga di putiknya. Bunga berbuah berdasarkan bunga putik. Maka jatuhkan kan. Kan gitu. Nah, artinya Betara Wisnu ijen penugerahan itu pawitra. Nah, artinya setelah menjadi empat ikilah digabung di tengah Tirta Pawitra Maha Merta. Jadi gabungan tidak artinya sebenarnya pada tumpak wariga kita memohon pancaka Tirta penugerahan dari ide Sangyang Panca Dewata dengan memuliakan mutu-mutu tumpak wariga. Nah, ini dikatakan dalam Tutur Saraswati antara bakti dan swece. Iraga bakti memuliakan tumbuh-tumbuhan ican ide swece itu ican penugerahan tadi pancaka itu. Itu sebenarnya. Jadi gabungan di tengah itu katuring sira kembali ke siwa dalam perbawa ide sebagai Sangyang Sangkara kepuja dikatakan kepuja kita sebenarnya. Berarti dapat yang tarik garis besarnya seperti tadi kalau yang Nanang bilang bahwa dalam kenapa bisa tumpak wariga ini digunakan untuk memuliakan tumbuh-tumbuhan karena nanti ketika hari suci besar itu adalah galungan yang dekat sehingga kita memberitahukan lebih dahulu menyupak beliau dalam arti menyucikan tumbuh-tumbuhan agar nanti ketika hari suci galungan kita menggunakannya sudah dalam keadaan yang suci. Nah, selain itu dari yang penjelasan Panca Tirta tadi yang dapat tarik simpulkan juga bahwa ketika sudah tumbuh-tumbuhan ini diberikan pemberkatan atau disucikan, otomatis ketika kita galungan menggunakan buah-buah ini kita mendapatkan anugerah juga seperti ini jadinya. Makanya betul himbauan pemerintah kan, makanya kita gunakanlah buah lokal karena buah lokal itu sudah disucikan sebelum galungan kan. Itu sebenarnya tapi sebuah kontradiktif yang kita lihat kan sekarang ini kan kontradiktif. Di satu sisi kita diimbau untuk buah lokal tapi pemerintah mengekspor buah-buah dari luar itu masuk, sementara kita di Bali terjadi papengisasi, betonisasi. Betul. Tidak ada untuk berusaha membuat hutan kayak atau apa dan sebagainya, pohon-pohon upacara. Belum ada Nanang lihat tuh ada inisiatif seperti itu, hanya mengandalkan tumbuhan orang-orang yang menanam di pegunungan yang seperti itu. Nah, kadang-kadang itulah sebuah fenomena terjadi kontradiktif itu yang Nanang lihat sebenarnya. Berarti ya kalau yang secara pribadi dengan kemajuan zaman ini memang agak sulit untuk kita dalam menanam pohon, dalam apapun itu, terutama tumbuh-tumbuhan, jangankan tumbuhan yang berbuah, bahkan tumbuhan yang berbunga pun kadang kita masih sulit seperti itu. Nah, menurut Nanang sendiri, artinya kalau yang secara pribadi ya itu memang
masih menjadi kontradiktif seperti tadi, atau menjadi masih tarik ulur. Di satu sisi kita dihimbau, di satu sisi kita buah-buah itu datang juga seperti itu. Nah, Karena Nanang bisa tambahkan kembali ke apa? Karena zaman global, zaman kali itu, otomatis gengsi. Nih kita berpedoman dengan gengsi. ya. Kalau tidak menggunakan buah impor, oh kita gengsi. Berangku buah sentul gitu misalnya, wah, buahnya gitu kan, nah ini istilah Ya. seperti itu. Dan juga buah ini pun sekarang ini juga tidak ada, artinya Iya. terkikis keberadaannya. Nah, artinya apa kalau secara pribadi, kalau Tian sendiri, kalau memang bisa, kita paling tidak yang paling utama kan yang digunakan paling sering itu adalah pisang. Ya. Ya, paling tidak kita kalau Tian secara pribadi ya pisang, kelapa itu wajib, dalam arti wajib itu karena ini yang sering digunakan. Itu kan Apalagi kelapa kan nih. ya, kelapa. Apalagi kelapa yang disebut dengan istilahnya seperti yang disebutkan dalam Siwogamo, kebun kelapa itu adalah apure kepala itu taruh Brahmala yang ditanam oleh Libar Siwut kebun kelapa kan dalam Siwogamo disebutkan seperti itu. Berarti memang penting ya, dua buah ini memang penting ya, antara pisang dan kelapa itu memang menjadi istilahnya ikon ketika di dalam Banten seperti itu dengan Karena segala makna. Karena dalam kelapa itu kita kan menggunakan sebagai jaju begini gitu. Makanya dalam konsep Banten kita senista niraga itu isi tebu, dulu, jaju gini kan, dulu jaju konsep trikona akan masuk ke dalamnya. Senista niraga harus di situ meskipun sengaja rata-rata lain. Baik Nang, kiranya sudah gini ya, banyak hal kita bahas terutama dalam hal tumpak Waigo ini. Nah, sedikit tambahan untuk para pemirsa umat Hindu, kiranya pesan apa yang bisa Nanang berikan untuk Rahina tumpak Waigo? Begini nih, dalam lontar Pancawati kan disebutkan ada yang disebut warna kertih. Warna kertih. Warna kertih itu bisa jadi dari Mahawana kan gitu. Mahawana, Takawana, dan Sri Wana. Mahawana itu kan hutan bandara yang belum terjamah. Nah, Lebah. itu namanya Takawana, hutan yang digunakan untuk para petapa, melakukan semadi dan mendirikan keselamatan untuk kerajaan. Kadang-kadang Nanang miris mendengarnya, keseraman yang digunakan untuk pembelajaran sekarang digunakan bukan untuk pembelajaran tapi digunakan untuk sebagai usaha perdagangan. Kadang-kadang kan menyalahi fungsi itu. Nah kalau bisa itu perlu diluruskan lagi. Ini kalau Sri Wana ini kan kita untuk mengandung ekonomi. Ekonomi sudah kalau berbuah untuk upacara dan sebagainya. Nah, Wana artinya itu kan kebanyakan ada di gunung, maka kembali ke apa yang disebut dengan tutur Angkus Prana kan? Angkus Prana disebutkan dalam Idihatse bahwa bagaimana 5 kesuarga itu semuanya masuk saudara darahnya di dalam dirinya, dalam dirinya. Makanya dalam Idihatse disebutkan bahwa Panca Pandawa kan Panida Giri Jaya Nangga Aji. 5 ini kan itu Giri, Panida dan Wangsit, Jaya, Agus Adewi Giri. Masuk semuanya ke dalam untuk menuju ke surga mencari orang tuanya. Masuknya ke surga itu tujuan hidup sebenarnya. Dengan memuliakan tumpak Wariga kita menjadi tujuan hidup yang lebih baik. Artinya masuk ke Giri. Giri itu kan gunung Pertiwi. Makanya dengan masuk semua ke Giri, ke gunung itu ada alas itu kata batis itu Pertiwi, akan pelihara Pertiwi itu dengan memuliakan apa yang datang dari Pertiwi. Dan kedua ada disebut dalam menawa swarga bahwa kita ini adalah janin. Kita dalam arti kita adalah janin, disebutkan janin Tawi manik. Alam ini adalah disebut cucu rahim.
Makanya kita sebagai janda ini selalu meminta makanan ke rahim ini. Itulah iya. kita di alam. Konsep. Kita selalu konsepnya memikir dengan menggunakan alam ini sebagai hidup dan kehidupan kita. Kalau ini kebablasan, bahaya yang akan datang. Ibarat seorang ibu ketika rahimnya tidak kuat, pasti anaknya tidak akan selamat seperti itu. Bagaimana cara pesanan untuk Pak Warigo ini? Bagaimana kita bisa memuliakan yang bisa dimuliakan apa yang ada di sekitar kita, itu salah satunya tumbuh-tumbuhan. Baik, umat Indonesia Dharma semua yang mendengarkan pada hari ini, kiranya apa yang kami bahas semoga bisa bermanfaat, terutamanya untuk memaknai Tumpak Warigo agar tidak hanya kita bisa melaksanakan tetapi juga bisa merenungi makna-makna dari Tumpak Warigo. Sekian dari kami, jika ada salah kata kami mohon maaf, kami tutup dengan paramu Santi. Om Santi 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 Om.